Selamat siang semua. Ya, kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu kita di siang ini. Kita siapkan hati kita, mata kita, pikiran kita untuk beribadah di siang hari ini. Mama Dani undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kanan. Haleluya, 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 haleluya. Iya, kita tundukkan tangan, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai dengan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh yang suka bermain, suka ganggu-ganggu teman, tidak serius, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Kami siap mau beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita mau menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Semua tepuk tangan dan menyanyi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya. Terima kasih. Kita masih terus menyanyi.
Kita mau menyanyi lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya. Terima kasih. Kita menyanyi lagi lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu Memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itulah kehendaknya. Iya. Terima kasih Mama Dani undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu yang pakai gerakan Kasih Yesus Manis dan Indah. 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 Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi ya, amat tinggi. Mentinggi takkan terhad Dalam takkan terselangi, amat lebar takkan terhilang. Oh, 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 sungguh indah. sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkeliling. Oh, 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 sungguh indah. Iya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi di saat mendengarkan firman Tuhan, tidak ganggu-ganggu teman, tidak balik-balik ke belakang, tapi mau fokus lihat ke depan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena nanti ada gambarnya di layar. Jadi waktu duduk tidak main-main, tidak ganggu-ganggu teman ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mama Dani undang kita sekali lagi berdiri, kita mau menyanyi lagu Mari Tuhan Berfirmanlah. Semua bangkit berdiri. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk.
3. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji-Mu. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, silakan duduk kembali. Iya. Hari ini Mama Dani mau cerita. Kita buka firman kita hari ini di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 3. Jadi Mama Dani mau cerita tentang Samuel. Jadi kita buka di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dan ditambah 1a. Mama Dani tidak baca semua, nanti itu jadi PR buat kita semua. Nanti pulang ke rumah bilang mama, bapak atau kakak tolong bacakan saya kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Jadi Mama Dani akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Semua yang adik-adik yang belum bisa baca maupun yang sudah bisa baca, semuanya mata lihat ke slide, Mama Dani akan bacakan. Perikopnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ada gambarnya nanti kita lihat ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil, "Samuel." Sekali lagi, Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Iya, jadi masih ada cerita selanjutnya dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 itu Tuhan berfirman kepada Samuel. Jadi Mama Dani mau cerita tentang Samuel kecil. Jadi ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, namanya Elkana, dan nama istrinya Hana. Mereka punya anak laki-laki kecil, namanya siapa? Samuel. Ada itu Samuel. Samuel tuh, nama Samuel ada artinya. Samuel tuh ada artinya aku telah meminta daripada Tuhan. Itu arti dari nama Samuel. Karena untuk Mama Samuel bisa dapat Samuel tuh, mamanya Samuel bergumul sama Tuhan.
Jadi mamanya Samuel kasih nama Samuel, ada artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi mamanya Samuel bilang, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tuhan telah memberikannya kepadaku. Apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarnyalah Samuel ke rumah Tuhan di Silo kepada Imam Eli. Itu. Jadi mamanya Samuel bawa Samuel ke gereja. Dulu tuh rumah ibadat, sekarang ini dibilang gereja. Jadi mamanya Samuel bawa Samuel ke gereja, ketemu siapa itu? Imam Eli. Jadi bawa ke Imam Eli. Samuel masih kecil sekali, iya toh? Masih sama seperti kita yang ada di sini toh? Masih sama seperti Ayu, seperti Nita, seperti Putri, seperti Vena toh? Seperti semua yang ada di sini. Jadi masih kecil sekali, tapi sudah jadi pelayan Tuhan. Luar biasa toh? Samuel ini luar biasa. Masih kecil tapi sudah dibawa ke rumah Tuhan. Lihat itu. Dia bawa air minum untuk Imam Eli. Dia setia sekali di dalam rumah Tuhan. Seperti hari ini yang tinggal di gereja siapa nih? Ayu, Nita, toh? Harus jadi anak yang baik karena tinggal di rumah Tuhan. Iya. Jadi Samuel ini dia melayani di rumah Tuhan sampai suatu kali tadi yang kita sudah baca di ayat 4 itu Samuel tidur. Jadi rumah di gereja belum padam lagi, Samuel sudah tertidur. Samuel tidur nyenyak sekali. Imam Eli masih baring-baring di dia punya tempat tidur. Tiba-tiba begini ada suara yang panggil, Samuel, Samuel. Samuel kaget. Samuel bangun. Ada yang panggil saya. Samuel lari cepat-cepat pergi ke Imam Eli. Bapak, apakah Bapak panggil saya? Imam Eli bilang, tidak. Saya tidak panggil. Pergi sudah, kembali tidur lagi. Samuel kembali lagi, tidur lagi. Samuel sudah tidur nyenyak, panggil lagi. Samuel, Samuel. Samuel kaget lagi. Samuel datang lagi. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Imam Eli bilang, tidak anakku, saya tidak panggil. Tidur kembali lagi. Samuel pergi lagi, tidur lagi. Samuel sudah tidur lagi, dipanggil lagi yang ketiga kali. Samuel. Samuel bangun, lari lagi. Samuel lari lagi datang. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Langsung Imam Eli mengerti. Imam Eli bilang, oh berarti yang panggil tadi nih Tuhan. Tuhan yang panggil Samuel, bukan saya. Jadi Imam Eli bilang sama Samuel, kembali tidur sudah, kembali tidur. Nanti kalau dipanggil lagi, panggil Samuel lagi, nanti jawab saja. Ya Bapak berfirmanlah, kasih tahu sudah apa yang Bapak mau kasih tahu sama saya, seperti begitu. Jadi sudah Samuel tidur. Jadi di saat Samuel tidur kembali lagi, Tuhan panggil lagi, Samuel, Samuel. Langsung Samuel bilang, ya Bapak berfirmanlah. Jadi berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel bilang betul. Sudah Tuhan berfirman sama Samuel apa yang harus Samuel lakukan di bangsa Israel, bahkan di dalam keluarganya Imam Eli dan anak-anak. Sudah setelah Tuhan berbicara dengan Samuel, Samuel kembali tidur lagi. Samuel tidur lagi, Samuel bangun pagi sekali. Samuel nih rajin bangun pagi. Dia tinggal di gereja tapi dia rajin bangun pagi. Lihat apa yang dia pegang. Sapu. Jadi dia bangun pagi, dia cuci muka, sikat gigi, langsung dia turun ke gereja, dia pegang sapu, dia bersihkan gereja. Itu lihat Samuel. Dia bersihkan gereja. Di saat dia bersihkan gereja, datanglah Imam Eli. Ada tuh Imam Eli bilang, Samuel, tadi malam Tuhan berfirman apa sama Samuel? Di ayat yang ke 15 itu, Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan. Jadi di situ ada kata segan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Imam Eli. Kenapa? Samuel takut. Karena firman Tuhan itu nanti Tuhan bilang sama Samuel, Samuel nanti Imam Eli punya anak-anak tuh nanti mati semua.
Karena dong buat jahat di rumah Tuhan dengan persembahan Tuhan. Jadi Samuel segan, Samuel takut untuk kasih tahu. Tapi Imam Eli bilang apa? Samuel harus jujur, Samuel harus bilang saja apa katanya Tuhan. Jadi Samuel cerita semua penglihatan yang Samuel lihat, yang Samuel dengar dari Tuhan. Jadi Samuel ceritakan semua dan Imam Eli bilang, iya Samuel, kalau memang kehendak Tuhan yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, jadi di situ. Jadi sampai di sini firman Tuhan kita. Mama Dani mau bilang buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Kita jadi seperti Samuel kecil yang masih kecil sekali, tapi dia mau dengar-dengaran, taat sama dia punya mama sama bapa. Mama sama bapaknya bawa dia ke rumah ibadat, ke gereja, dititip sama Imam Eli. Mau kah di sini ada yang dititip masih kecil tinggal sama Imam Eli, bapak mamanya pulang? Mau? Tidak toh, tapi kita belajar dari Samuel kecil. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Samuel ini, taat, dengar-dengarkan sama orang tua. Samuel dengar sama mamanya, Samuel datang dan tinggal di gereja. Yang kedua, Samuel ini taat untuk beribadah. Jadi dia tinggal di gereja, 3 macam ibadah dia ibadah, sekolah minggu dia ibadah, 2 puasa ibadah, 2 semalam suntuk juga dia ibadah. Karena dia tinggal di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengar-dengaran, rendah hati. Karena waktu Imam Eli panggil, Samuel, Samuel, dia jawab, ya Bapak. Padahal dia sudah tidur. Karena Mama Dani punya anak biasanya, kalau lagi tidur, Mama Dani kasih bangun, Mama Dani bilang, Samuel bangun. Mama nih tidak lihat Samuel tidur kah? Padahal Samuel di Alkitab bilang, ya Bapak, ya Mama kalau dipanggil. Yang keempat, pelajaran kita jujur. Jadi tidak boleh bohong, tidak boleh bohong-bohong, tidak boleh tipu-tipu. Mama bilang pergi ke ibadah duduk yang manis, tidak duduk yang manis tapi ganggu-ganggu teman, itu bohong. Terus mama kasih persembahan, harusnya isi persembahannya beli es krim di Holamar. Itu tidak boleh. Jadi anak Tuhan tidak boleh begitu, ya. Bisa Vena, bisa Putri, Kakak Putri, bisa ya, bagus. Ya, sampai di sini firman Tuhan buat kita semua. Ingat pelajaran hari ini buat kita taat, rendah hati, dengar-dengaran dan jujur. Ya. Mama Dani kasih tugas ya. Tugas tetap dikerjakan karena nanti Desember akan diperiksa bukunya kelas kecil maupun kelas besar. Jadi untuk kelas besar ayat 19 itu tugasnya. Dibaca kembali dan ditulis kembali di buku, dicatat kembali di buku ayat 19. Dan untuk kelas kecil menggambar rumah. Kelas kecil gambar rumah ya. Jadi jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Kita mengakhiri firman kita, semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk firman. Ayo, kita mau bangkit berdiri semua, kita mau berdoa untuk firman. Ayo, kita berdoa 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali, siapkan persembahannya. Silakan duduk kembali, siapkan persembahannya. Persembahannya dipegang di tangan manis, tangan kanan. Kita mau menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Dilipat yang bagus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas.
untuk pulang. Ayo bangkit berdiri semua. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal sampai akhir, berjalan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa buat makanan yang akan dibagikan. Di saat kami makan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menyediakan. Tuhan, kami akan pulang, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat siang semua. Duduk kembali.